Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rostiani dengan NIM 311190012, kelas 2A Farmasi dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan presentasikan dari mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Liquid dan Semi Solid mengenai krim. Kalian tahu nggak apa itu krim? Akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, krim merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang dapat digunakan sebagai anti jerawat. Sediaan krim untuk kulit dapat berfungsi sebagai pelindung yang baik bagi kulit. Suatu sediaan krim yang baik harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki kestabilan fisik yang memadai. Ketidakstabilan krim dibuktikan dengan pembentukan krim, creaming flokulasi, dan inversi fase, serta perubahan viskositas emulsi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai review 5 jurnal sediaan krim untuk penyakit jerawat. Jurnal yang pertama dengan judul Stabilitas Fisika dan pH sediaan krim anti jerawat dengan menggunakan steril alkohol dan setil alkohol sebagai basis krim. Dengan volume jurnal volume 3 nomor 2 tahun 2014 dengan penulis Lucy Senja Ariyaning Tias. Kemudian reviewernya adalah saya sendiri, Novi Rostiani, pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah penelitian terhadap stabilitas fisika dan pH sediaan krim anti jerawat yang mengandung asam salisilat 2% sebagai formula 1, asam salisilat 2% dan tea tree oil 3% sebagai formula 2, asam salisilat 2% dan alfa hidroksi asid, yaitu asam glikolat 5% sebagai formula 3, dengan kombinasi steril alkohol dan setil alkohol sebagai basis krim yang disimpan dengan alat climatic chamber pada suhu 40 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius dengan RH-nya 75% dan 5% selama 30 hari. Pengamatan stabilitas fisika dilakukan pada hari pertama, yaitu pada hari pertama penelitian, pada hari kelima, ke-15, dan pada hari ke-31. Kemudian triethanolamin, kemudian hidantoin, aqua demineralista, etanol 96%, kemudian fragrance lemon, dan cosmetic grade. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas fisika dan pH dari sediaan krim anti jerawat, karena parameter fisika merupakan hal yang penting dalam kesan pertama konsumen dalam memilih kosmetik. Metode penelitian, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat climatic chamber pada suhu 40 derajat Celcius dan RH 75%, sesuai dengan rekomendasi WHO. Bila terjadi perubahan bermakna pada uji stabilitas dipercepat, harus dilakukan pengujian tambahan pada kondisi antara lain, yaitu penyimpanan selama 6 bulan dengan kondisi suhu 0 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius dengan RH 65% dan 5%. Dalam penelitian ini dilakukan selama 31 hari sesuai rekomendasi dari BPOM pada tahun 2010 dan ICH 2003 yang menyatakan bahwa untuk uji stabilitas dipercepat produk baru dilakukan selama 1 bulan. Kemudian, untuk hasil pengamatan organoleptiknya pada krim formula 1, pada hari pertama dilakukannya pengamatan dengan warna putih, baunya fragrance lemon, dan bentuknya krim. Pada hari kelima juga sama dengan hari pertama dilakukan pengamatannya, tetapi pada hari ke-15 ini warnanya putih, baunya yang bau fragrance itu menghilang dan bentuknya tetap krim. Dan juga pada hari ke-31 pengamatan, warna, bau dan bentuknya sama dengan pada hari yang ke-15. Kemudian untuk hasil pengamatan organoleptis krim formula yang kedua, pada hari pertama dilakukan pengamatan organoleptisnya, warnanya putih, baunya khas tea tree oil dengan bentuknya krim.
Kemudian pada hari yang kelima, warna, bau, dan bentuknya tetap sama seperti pada hari pertama pengamatan organoleptis dilakukan. Kemudian pada hari ke-15, warnanya putih kecoklatan, kemudian baunya khas tea tree oil. Bentuknya tetap krim. Nah, untuk hari yang ke-31 ini, warna, bau, dan bentuknya sama pada hari ke-15 penelitian. Kemudian, hasil pengamatan organoleptis krim formula yang ketiga, pada hari pertama dilakukan pengamatan, warnanya putih, bau fragrance lemon, bentuknya krim. Pada hari kelima pengamatan, warna, bau, dan bentuknya sama pada hari pertama pengamatan dilakukan. Kemudian terdapat perubahan pada hari ke-15, yaitu warnanya putih kemerahan, bau fragrance hilang, dan bentuknya tetap krim. Kemudian untuk hari ke-31, warnanya putih kemerahan, bau fragrance hilang, dan berbentuk krim. Kemudian hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan krim formula 1 dan formula ketiga tidak stabil secara fisika pada parameter organoleptis, berat jenis, ukuran droplet, dan pH. Hasil penelitian formula 2 menunjukkan bahwa sediaan tidak stabil secara fisika pada parameter organoleptis, viskositas, berat jenis, ukuran droplet, dan pH. Sehingga dapat dikatakan ketiga formula tidak stabil secara fisika dan pH. Kemudian kelebihan dari penelitian ini, jurnal yang dikaji penulis dapat dipahami dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian kekurangannya, dalam jurnal ini tidak dicantumkan judul tujuan, maka pembaca kesulitan untuk menemukan tujuannya. Jadi pembaca harus benar-benar membaca jurnal tersebut secara keseluruhan. Makanya kalian kalau membaca suatu jurnal atau mencari jurnal harus dibaca keseluruhannya ya, walaupun terdapat tujuan abstrak yang lengkap. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiga sediaan krim anti jerawat selama penyimpanan 31 hari pada suhu 40 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius dengan RH 75% dan 5% dinyatakan tidak stabil. Yang ditunjukkan pada organoleptis sediaan formula mengalami perubahan bau dan warna pada hari ke-15, perubahan viskositas pada formula 2, dan perubahan bermakna pada parameter ukuran droplet, pH, dan berat jenis pada formula 1, 2, dan 3. Kemudian, jurnal yang kedua adalah dengan judul Formulasi Krim Anti Jerawat dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu. Dengan volume jurnal, volume 3 nomor 4, tahun 2015, penulisnya adalah Radia Rizky Fitriyanti Jumaetri Sami. Dengan reviewer saya pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah kitosan berpotensi untuk digunakan sebagai agen antimikroba karena mengandung enzim lysosome dan gugus aminopolisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Modifikasi fisik kitosan berupa nanopartikel menambah nilai kitosan sebagai bahan antimikroba. Formula sediaan. Pada penelitian ini, krim anti jerawat diformulasikan dengan menggunakan nanopartikel kitosan dengan variasi emulsifier, yaitu Novemer, Spantuin, dan Viscolam. Krim tersebut kemudian dievaluasi stabilitas fisiknya, meliputi volume creaming, ketebalan atau viskositas, tetesan terdispersi, dan inversi, fase sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne. Kemudian evaluasinya, dalam jurnal ini pembaca leluasa dalam memahami. Untuk evaluasi kestabilan fisik krim yang dilakukan meliputi pengukuran kekentalan, tetes terdispersi, dan volume creaming. Tujuan penelitian ini yaitu membuat sediaan krim yang diformulasikan dengan menggunakan nanopartikel kitosan dengan variasi emulsifier yaitu Novemer
span twin, dan viscolam. Metode penelitian yaitu metode hantaran listrik, metode pengenceran, metode dispersi zat warna. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah krim tersebut memiliki tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga krim tersebut stabil secara fisik selama penyimpanan. Krim formula dengan twin span emulsifier Formula 2 menunjukkan daya hambat terbesar terhadap Propionibacterium acne dengan diameter zona hambat 13,46 mikrometer. Kelebihan penelitian ini, jurnal yang dikaji penulis dapat dipahami dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan kekurangannya yaitu latar belakang penelitian tidak terlalu spesifik. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketiga formula krim yang dihasilkan stabil secara fisik dan formula krim dengan emulgator span twin Formula 2 menunjukkan penghambatan paling besar terhadap Propionibacterium acnes dengan diameter zona hambat 13,46 mikrometer. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul Uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstra etanol terpurifikasi daun sirih atau paper bottle dengan basis finishing krim terhadap Propionibacterium acne. Volume jurnal volume 4 nomor 2 tahun 2018 dengan penulisnya Nur Alifah, Ferry Indra Dewi Armadani, Parawansah, dan Aulif Pratiwi dengan dipublikasikannya pada bulan September 2018. Reviewernya saya pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang penelitian ini, jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Pembuatan sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah dapat menggunakan produk bahan alam sebagai zat aktifnya yang berasal dari ekstrak tumbuhan yang memiliki aktivitas mikroba yang sangat membantu dalam penyembuhan. Salah satu tanaman yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri adalah sirih atau paper beetle. Dengan formula sediaannya yaitu ekstrak daun sirih, asam stearat, setil alkohol, gliserin, trietanolamine, metil paraben, propylparaben, rose oil, dan aquades. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri terhadap ekstra etanol daun sirih terpurifikasi dan sediaan krim dengan basis finishing krim terhadap bakteri Propionibacterium acne dan dengan metode seumuran. Metode penelitian ini, daun sirih diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstra dipurifikasi dari klorofilnya dengan metode ekstra cair-cair menggunakan pelarut N-heksan. Ini untuk uji organoleptis. Pengamatan organoleptis dilakukan terhadap perubahan-perubahan konsistensi warna, bau, sediaan krim. Hasil pengamatan organoleptis dapat dilihat pada tabel berikut. Ini untuk hasil uji organoleptiknya. Nah, ini ya. Untuk tekstur pada hari pertama yaitu semi padat, berwarna putih, aromanya rose oil, teksturnya semi padat, warnanya putih dengan aromanya tetap rose oil. Tetapi terdapat perubahan pada Formula 2 yaitu pada teksturnya, kemudian warnanya yaitu coklat kekuningan. Warnanya tetap coklat kekuningan. Kemudian pada warna formula ketiga terdapat perubahan juga, itu warnanya coklat tua.
Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dengan konsentrasi 0,5%, memiliki daya hambat yang lemah. 1% memiliki daya hambat yang sedang, 1,5% dan 2% memiliki daya hambat pertumbuhan propionol akne yang kuat. Kemudian kelebihan dari penelitian ini, penjelasan dari jurnal penelitian pembuatan krim yang terbuat dari ekstrak sirih dapat dimengerti oleh pembaca karena faktor penyajian jurnal yang tidak terlalu banyak. Tapi terdapat kekurangannya, yaitu jurnal ini hanya menjelaskan sedikit mengenai tanaman sirih. Diharapkan untuk menambahkan bagaimana farmakognosi tanaman sirih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% memiliki aktivitas anti jerawat dengan nilai daya hambat masing-masing zona hambat 1,41 mikrometer, 5,33 mikrometer, 9,58 mikrometer, dan 13 mikrometer terhadap bakteri Propionibacilli acne. Formula sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan tipe krim minyak dalam air. Kemudian jurnal yang keempat yaitu dengan judul Formulasi Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstra Etanol Daun Kersen. Tahu nggak sih apa itu kersen? Pasti tahu lah ya, banyak kan ya mengenai pohon kersen, buah kersen, tentunya terdapat daun kersen. Nah, dengan volume jurnal volume 3 nomor 1 tahun 2018, penulisnya Noni Alfianti Khairani Fitri, dipublikasi pada bulan Desember tahun 2018. Reviewernya Novi Rostiani, yaitu saya, pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu daun kersen memiliki senyawa tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dengan demikian dilakukan penelitian formulasi krim ekstra etanol daun kersen. Formula sediaan ekstrak daun kersen, asam stearat, trietanolamine, adepsilane, parafin liquid, metilparaben atau nipagin, propilparaben atau nipasol, parfum, dan aquades. Evaluasinya, penjelasan dalam pengkajian jurnal dapat dimengerti, tetapi lebih banyak Evaluasinya, penjelasan dalam pengkajian jurnal dapat dimengerti, tetapi lebih baik jika terdapat ciri-ciri daun kersen yang akan digunakan dalam pengekstraksian. Tujuan penelitian ini untuk memformulasikan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat. Kemudian metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen, yaitu dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi dan dikentalkan di atas penanas air. Uji krim meliputi uji homogenitas, uji organoleptis, uji pH, dan uji iritasi. Ini adalah tabel data homogenitas sediaan. Dalam formula 1 sampai dengan formula keempat homogen semua. Kemudian untuk hasil uji sifat fisik sediaan krim dari ekstrak etanol dan daun kersen, pada formulasi 1 dan kedua bentuknya krim berbentuk setengah padat, kemudian warnanya putih, tidak beraroma, tetapi pada formulasi kedua warnanya berubah menjadi hijau muda, kemudian aromanya beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Kemudian pada formulasi ketiga bentuknya krim berbentuk agak cair, kemudian warnanya hijau kekuningan dengan beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Pada formulasi keempat krim berbentuk agak cair
berwarna hijau tua, dan beraroma khas ekstra dan parfum green tea. Kemudian untuk pH sediaan, formulasi 1 6,8 pH-nya, kemudian pada formula 2 pH-nya 6,6, kemudian formula ketiga pH-nya 6,5, formula keempat 5,8. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. pH tiap formula berada pada rentang 5,9 sampai 6,7. Kelebihan penelitian ini, jurnal ini tidak terlalu panjang penjelasannya, tetapi mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian pengkajian poin-poin penting sangat bagus karena sudah terdapat pada abstraknya. Kemudian kekurangan penelitian ini, terdapat banyak efek samping, diantaranya adalah kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit yang ditimbulkan oleh sediaan. Kesimpulannya, ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim dan bentuk relatif baik. Kemudian, ini adalah jurnal yang terakhir dengan judul Formulasi Krim Clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Volume jurnalnya volume 1 nomor 2 halaman 5 sampai 14 tahun 2016. Penulisnya Dodi Rusli, Ade Arinia Rasyad, dan Putra Asanugraha. Reviewernya saya pada tanggal 10 Oktober 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah Propionibacterium acne adalah flora normal kulit terutama di wajah yang tergolong dalam kelompok bakteri Corybacteria. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan untuk pengobatan jerawat adalah clindamycin. Clindamycin dapat digunakan untuk obat jerawat karena dapat menghambat dan membunuh bakteri Propionibacterium acne yang dapat menyebabkan jerawat. Topikal clindamycin juga sama efektifnya dengan benzoyl peroksida. Formula sediaannya yaitu clindamycin HCl, Aquades, media nutrien agar atau NA, mikroba uji Propionibacterium acne, NaCl, fisiologis asam stearat, gliserin, TEA, vaselin, asam sitrat, nipagin, nipasol, dan Aquades. Evaluasinya pada jurnal ini dapat dipahami karena bahwa clindamycin memiliki aktivitas bakteri, tetapi lebih baik ditambahkan mekanisme kerja dari clindamycin. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah antibiotik clindamycin yang diformulasikan dalam bentuk krim dapat stabil dalam penyimpanan. Untuk mengetahui apakah antibiotik clindamycin yang diformulasikan dalam bentuk krim mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat, dan untuk mengembangkan formulasi sediaan krim dengan menggunakan antibiotik clindamycin. Metode penelitiannya, pada penelitian ini dilakukan evaluasi karakteristik mutu fisik krim meliputi organoleptik, homogenitas pH, freeze-thaw, viskositas. Pada hari ke-1 didapatkan data pH, homogenitas, daya tercuci, dan viskositas dari sediaan krim. Kemudian dilakukan uji freeze-thaw sebanyak 6 siklus selama 24 hari dan didapat data pH dan viskositas dari sediaan krim. Kemudian ini hasil pengujian organoleptis sediaan krim clindamycin. Formula 1 dan 2 bentuknya setengah padat, warnanya bening, dengan bau khas aromatis. Kemudian pada formula ketiga, bentuknya setengah padat kental, warnanya bening, dan bau khas aromatis. Kemudian hasil akhir pengujian organoleptis krim clindamycin dapat kita lihat macam-macam persenannya dari bentuk, bau, dan warna. Dengan keterangan B yaitu berubah, TB tidak berubah, M menarik, T tidak menarik. Kemudian hasil pengujian homogenitas pada krim clindamycin
dari formulasi 1A sampai formula 3C, yaitu semuanya homogen. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah hasil analisis terhadap perubahan pH krim F1 dan F3 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, sedangkan pada formula kedua tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dan pada pengukuran viskositas dianalisa dengan ANOVA one way, didapatkan formula 2 yang paling stabil atau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Untuk uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi dengan cara sumuran. Kelebihan penelitian jurnal ini lengkap dalam pengkajian dan dapat dimengerti. Pembaca bisa memilih mana yang lebih cocok digunakan pada wajah yang berjerawat. Kemudian kekurangan penelitian ini, pada jurnal ini penulisan kajian mengenai tujuan dan poin-poin penting tidak dicantumkan, sehingga pembaca harus membaca secara keseluruhan agar dapat menemukan apa yang dicari. Kesimpulannya, clindamycin dapat diformulasi menjadi sediaan krim dan yang memenuhi stabilitas mutu fisik krim adalah formula 2. Krim clindamycin memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne penyebab terjadinya jerawat. Clindamycin yang diformulasikan dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Krim dengan konsentrasi 1,2% menunjukkan efek anti jerawat lebih besar daripada pembanding Mediclean dengan konsentrasi 1,2% setelah pengujian terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan metode sumuran. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review 5 jurnal sediaan krim untuk pengobatan jerawat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya di sini juga masih belajar ya. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom time.